Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Ngopi, selamat datang di podcast Ramadan Ngopi, Ngobrol, Pintar, Inklusi. Tempat kita ngobrol santai, tempat ruang berbagi cerita dan juga inspirasi. Halo Sobat Ngopi, apa kabarnya dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, puasanya lancar, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Perkenalkan, saya Winjur Miko sebagai host untuk podcast pada hari ini. Sobat Ngopi, jangan lupa hashtag kita bukan cinta biasa. Sobat Ngopi, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber spesial kita, yaitu Bapak Kepala SLB Negeri Kebayakan Takengon, Bapak Dr. Musliyadi Risna MA. Kita bakal ngobrol santai, kita akan melihat pengalaman beliau, visi dan juga langkah awal untuk SLB Negeri Kebayakan Takengon untuk masa depan. Mari kita sapa beliau. Halo Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bapak? Sehat luar biasa. Luar biasa ya. Baik. Bapak izin kita sapa kembali Sobat Ngopi kita yang sudah mendengarkan kita pada hari ini. Jangan lupa hashtag kita Bapak. Baik. Ayo kita sama-sama ya Pak ya. Bukan cinta biasa. Iya. Baik Bapak, mungkin kita langsung saja kita berbincang kecil saja ya Pak ya. Siap. Bisakah Bapak sedikit ceritakan pengalaman Bapak tentang karir Bapak sebelum menjadi kepala sekolah di sini Pak? Saya yakin pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang seru ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak kepada kita semua yang mendengarkan. Oke, baik. Itu dimulai dari mana tuh? Dari mahasiswa dulu? Boleh Pak, boleh. Baik, siap. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, senang bisa ada podcast seperti ini. Dan kami berawal dari pengalaman-pengalaman kecil dulu ya. Saat mahasiswa di kampus kita aktif dari mulai Komting namanya ya. Komting, komisaris lighting, kemudian sampai mentoknya di ketua DPR-nya Fakultas Tarbiyah IAIN Takengon. Kita pernah calon presiden mahasiswa juga, tapi Tuhan belum berkenan gitu ya. Kemudian kalau di luar kampus, saya aktif dulu, zaman-zaman masih sangat muda, di Angkatan Muda Partai Golkar gitu ya. Kemudian aktif di Gerakan Pemuda Ansor, dan sampai sekarang ya aktif di MKGR di Aceh Tengah, aktif juga di Nahdlatul Ulama. Kalau di kepegawaian sebelum jadi kepala sekolah pernah jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, juga wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana di SMA Negeri 4 Takengon. Ya, saya kira karir singkatnya seperti itu. Ya. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Baik. Sepertinya pengalaman Bapak itu sangat banyak sekali ya Pak ya, dimulai dari mahasiswa hingga saat ini menjabat sebagai kepala di SLB Negeri Kebayakan Takengon. Nah Pak, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Bapak setelah menjadi kepala sekolah di SLB Negeri Kebayakan Takengon ini Pak? Baik. Yang namanya awal-awal ya, awal-awal agak sedikit ya bagi saya ini dunia baru ya, dunia baru. Tapi akan tetapi ini kan sebuah amanah besar yang dititipkan oleh Allah, kemudian dipercayakan oleh pimpinan ya. Kita tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar amanah ini mampu kita jalankan sebaik-baiknya. Ya. Sekalipun nanti di dalam perjalanan, saya yakin sahabat-sahabat semua pasti kita bersamailah sekolah kita agar lebih keren, lebih gagah, lebih maju insya Allah. Amin, 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 amin. Pak, bagaimana Bapak mengatasi rasa tantangan pribadi saat menghadapi situasi baru Pak? Ya. Contohnya seperti di sini ya Pak ya, dan berbeda dari pengalaman Bapak sebelumnya. Oke, baik. Dalam pandangan saya dimanapun kita berada, ya sama saja, apalagi
kita berangkat dari pengalaman organisasi ya, dengan orang-orang yang berbeda, dengan pandangan-pandangan yang berbeda, dengan latar yang belakang yang berbeda. Dan saya hadir di sini, saya kira butuh dukungan sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Jujur saya dalam pendidikan bukan latarnya pendidikan luar biasa ya. Saya latarnya bimbingan konseling. Jadi paling tidak tentang kejiwaan sedikit paham. Ya seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Insya Allah. Memang tentu saja pengalaman-pengalaman sebelumnya akan bawa kita ke pengalaman yang baru begitu ya Pak ya. Bapak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ayo kita sapa kembali Sobat Ngopi kita. Jangan lupa hashtag kita. Siap. Bukan cinta biasa. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, apa hal yang paling mengejutkan atau yang berbeda yang Bapak temui di SLB ini Pak, dibandingkan pengalaman Bapak di SMA? Oh, baik. Yang paling mengejutkan adalah pada saat saya melihat absen para guru ya. Absen guru luar biasa ramenya gitu ya. Rame ya Pak. Benar ya. Di sekolah sebelumnya ya nggak nyampe 50 kali ya. Itu semua dari mulai pintu gerbang sampai ke pengajarnya nggak sampai 50-an gitu ya. Jadi kalau kita di SLB Negeri Kebayakan, dari mulai pintu gerbang sampai ke dalam 100 lebih ya warganya ya gitu ya. Sangat banyak ya Pak ya. Ya, saya kira itu bukan pengalaman ya, kejutan mungkin ya. Kejutan bagaimana memanage SDM yang luar biasa mumpuni ini. Dalam pandangan saya mumpuni ya, tinggal lagi kita akan melahirkan mutu nantinya. Oke. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini kan Bapak sudah menjabat di SLB Kebayakan Takengon sudah berapa bulan ya Pak ya? Nah, kami mungkin ingin tahu Pak, mungkin di minggu-minggu pertama menjabat apa prioritas Bapak, misalnya dari sisi guru, siswa atau lingkungan sekolah Pak? Oke, baik. Sebelum saya datang kemari ya, saya sudah berpikir begini. Kepala-kepala sekolah sebelumnya, saya yakin pasti memiliki visi dan misi yang luar biasa gitu ya. Saya bukan menandingi para mantan kepala sekolah, tidak, tapi paling tidak belajar dari pengalaman ayahanda-ayahanda yang sudah pensiun. Lalu saya berpikir sebelum saya datang kemari, kita harus punya moto Pak. Yang pertama moto kita moto ya semangat kita untuk ya, motivasi ya. Saya datang kemari dengan motivasi yang pertama ramah ya. Kita harus ramah dengan siapapun, dengan guru, dengan tendik, dengan siswa, apalagi ya, dengan orang tua siswa gitu ya. Itu yang pertama, ramah. Yang kedua, saya berpikir kita harus sederhana. Cara pandang kita harus sederhana, fashion kita sederhana, ucapan kita juga nggak terlalu, jangan tinggi-tinggi kali lah, sederhana saja lah ya, biasa saja dalam gitu kehidupan ya, biasa saja dalam kehidupan kita, sederhana itu nikmat ya. Kemudian yang ketiga, ayo kita profesional, kita pendidik harus profesional. Nah, misalnya ada teman-teman, Pak, saya ada antar anak dulu Pak, itu bukan profesional kan, nggak masuk dalam ranah profesional. Makanya orang yang profesional itu menanggalkan keluarganya, menanggalkan anaknya gitu kan. Tapi memang ada cara-cara tertentu ya. Kemudian yang keempat, baru kita memiliki integriti yang tinggi. Bahasa singkatnya integriti itu adalah apa yang kita pikirkan itu yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan, itu integritas. Nah, jadi kalau kita singkat Pak Win, moto kita lebih kurang RSPI ya. Ramah, sederhana, profesional, dan integritas ya, gitu ya, Pak, ya. Baik. Wah, sangat luar biasa sekali. Kemudian sebagai dari RSPI tadi lahirlah bukan cinta biasa yang menjadi hashtag kita ya Pak ya di SLB Negeri Kebayakan Takengon ini.
Nah, sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin yang bisa disimpulkan adalah kita melakukannya dengan pendekatan personal yang sederhana, ya Pak ya. Cukup sederhana saja gitu ya Pak ya. Saja, ya. Ya, nah Pak, kita kan di SLB ini tentu saja punya tantangan-tantangan yang unik ya Pak ya. Betul. Pasti banyak sekali, terutama soal pendidikan inklusi nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak, strategi Bapak untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan yang maksimal itu kira-kira seperti apa Pak? Oke, baik. Saya berpikir yang maksimal itu adalah sumber daya pendidiknya. Oke. Nah, memberdayakan seorang pendidik itu, saya berpikir disitulah lahirnya pandangan integriti itu. Kita lahir dari seorang pendidik, ayo kita punya integritas kan, kita punya profesional kan, harus sederhana saja. Kemudian kita harus punya moto tadi, yang 4 tadi. Kalau sudah seperti itu, saya yakin anak-anak kita, ya, anak-anak kita di sini itu sebenarnya memiliki kecerdasan yang tersembunyi. Dalam pandangan saya ya, arti tersembunyi begini, belum mampu kita gali dengan sebaik-baiknya, maka lahir podcast ini kan untuk itu. Sekolah yang ramah seperti Bapak sampaikan tadi, karena kita di SLB tentu saja ada inklusifnya begitu ya Pak ya, dan kolaboratif di sini Pak. Pasti butuh yang namanya teamwork ya Pak ya, atau kerjasama dari berbagai pihak. Bagaimana Pak kira-kira Pak? Saya berpikir begini, setiap kita kan punya keinginan untuk lebih baik ke depannya. Semua kita seperti itu. Dan saya mulai berpikir, begitu saya datang, ya, ayo kita harus punya program. Dan program itu lahir dari pemikiran-pemikiran yang ikhlas gitu ya. Nah, saya ingat waktu program podcast lahir pertama kan, Pak Win dan teman-teman menyambut, dan saya senang seperti itu. Nah, jadi itulah yang akan menjadi teamwork pertama. Nah, nanti ada program yang lain, saya yakin dengan SDM yang ada di sini pasti akan disambut dengan luar biasa. Jadi kolaborasi itu sebenarnya penting luar biasa. Nah, yang paling tidak menyenangkan adalah ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat pendidik itu berpikirnya lebih banyak di luar. Nah, berarti kan tidak profesional kan. Nah, kita ingin kolaborasi itu dalam konteks profesionalitas seorang pendidik. Oke, kita semua punya di luar, kita punya keluarga, kita punya side job gitu ya. Jadi yang di luar tinggalkan dulu. Wong kita di sini dari jam 7.30 sampai jam 13 ya. Nah, jadi kalau pemerintah mengamanahkan kita hanya sekitar 4,5 jam ya, atau 5,5 jam lah. Ya, kurang lebih ya Pak ya. Kurang lebih. Masa kita tidak profesional dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal gitu ya. Nah, saya awalnya pengalaman sedikit ya. Ya, boleh Pak. Gitu saya lihat grup, mohon izin Bapak Ibu, saya hari ini sakit. Bagi saya itu pengalaman yang luar biasa. Pak, sakit kayak gitu caranya ya. Nah, makanya kita rubah pelan-pelan, caranya nggak seperti itu. Ya, seperti itu Pak. Wah, iya Pak. Artinya kita memang harus fokus dengan pekerjaan kita gitu ya Pak ya. Benar-benar harus profesional. Bukan nggak boleh sakit. Ya, tapi kadarullah ya Pak ya. Kadarullah itu, tapi ada caranya yang lebih yang lebih profesional ya. Bukan nggak boleh sakit, Bapak selama Bapak kepala sekolah nggak boleh sakit ya, bukan. Tapi minta izinnya kan ada aturannya. Nah, gitu dia. Baik. Baik Bapak. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Nah, kolaborasi kan salah satunya juga penting adalah dengan orang tua dan juga masyarakat sekitar ya Pak. Iya, betul. Nah, langkah nyata apa yang akan Bapak lakukan supaya mereka ikut mendukung visi sekolah kita Pak? Baik. Langkah pertama, saya melihat ya, komite penting, ya, komite sekolah itu penting dan sedang kita pelajari nantinya. Karena saya dengar ketua komite lama sudah senior ya, dan anak beliau ingin selesai ya. Iya Pak, sudah kita harus mencari sosok ketua komite baru. Nah, dengan ada sosok ketua komite baru, kita ingin kolaborasi lah agar anak-anak di sini yang dititipkan di sini
kita mendidik, di rumah orang tuanya yang mendidik, tapi kita punya rasa kebersamaan. Oh, ini anak kita loh, Pak. Anak saya kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Di sekolah ya kita melakukan apa yang diceritakan oleh orang tuanya. Nah, jangan seenak dewi. Ini kan siswa saya, nggak boleh seperti itu. Harus kita sesuaikan dengan keinginan orang tua di rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin anak didik kita ini mandiri, Pak. Mandiri dalam artian begini. Misalnya di tata boga ya, dengan keterbatasan yang anak kita miliki, dia mampu satu bidang saja kita udah masuk surga itu. Ya betul, benar Pak. Benar sekali Pak. Memang menjadi fokus utama kita di SLB adalah supaya anak-anak kita bisa mandiri ya Pak ya, betul. Baik itu secara finansial maupun non finansial. Ya, sangat menarik sekali Pak. Nah Pak, kalau kita bicara visi ini Pak untuk 5 tahun depan. Bagaimana Bapak kira-kira membayangkan SLB Negeri Kebayakan Takengon ini seperti apa nantinya? Oke, saya berpikir begini. Saya pengen sekolahnya, walaupun seperti ini ya kondisi kita ya agak sedikit sempit, ya ruangan kita terbatas. Saya ingin seperti di daerah-daerah lain ya. Hijau gitu ya, hijau, kemudian ruangan-ruangan terpenuhi gitu ya. Nah, yang paling penting bagi saya hijau ya, nyaman. Ketika kita berada di lingkungan sekolah keadaan nyaman ya, maka nyamanlah kita dalam berpikir, nyaman dalam berkreativitas, nyaman dalam berteman gitu ya. Nah, visi kita ya yang 4 tadi jangan lupa. Tetap kembali ya Pak ya. Tetap kembali ke sana. Itu visi besar kita. Ya. Nah, setelah yang 4 tadi terwujud, maka kalau kondisi alam kan kita yang buat ya. Benar. Misalnya kita hijaukan itu kita yang buat. Tapi yang RSPI tadi itu lahir dari suasana kebatinan kita. Ayo gimana caranya agar kita ramah ya? Gak semua orang bisa ramah kan? Gak semua orang bisa ramah. Ayo kita mencoba belajar gimana caranya ramah. Yuk, kalau selama ini kita cara senyumnya bibir kita mereng, ayo sekarang kita simetriskan gitu ya. Untuk apa kita simetriskan? Orang senang loh. Betul. Berarti senyum kita jujur. Nah, jadi coba kita belajar dari situ. Kemudian ramah, kemudian sederhana juga. Tidak semua orang punya kesederhanaan itu ya Pak ya? Nggak punya. Bahkan ada orang yang kalau udah ngomong saya dulu, kita usahakan itu jangan keluar dari diri kita. Ayo ya kita sederhana seperti apapun latar pendidikan kita, tingginya jabatan kita, tingginya titel kita, sederhana sajalah gitu ya. Makanya dalam setiap program Pak Win, saya pengen sederhana saja deh. Bapak saya nggak punya ini gimana? Nggak apa-apa, lakukan aja dulu. Jalankan aja dulu. Ketika kita sudah mau, alam itu mendukung kita untuk melakukan itu dengan semampu kita. Pasti ada fasilitas-fasilitas di belakangnya. Nah, ketika nggak mau, itu yang sulit. Karena belum mencoba ya Pak. Belum tahu apa yang menjadi kendala gitu ya Pak. Ya betul. Ya Pak, kita sapa kembali Pak. Baik. Sobat Ngopi kita, hashtag kita bukan cinta biasa. Nah Pak, dalam menghadapi keterbatasan sumber daya nih Pak, apalagi fasilitas di sekolah kita ya Pak ya. Nah kira-kira apa langkah yang menjadi prioritas agar pelayanan pendidikan di sekolah kita itu tetap maksimal Pak? Baik. Kalau saya lihat dari sisi sumber daya manusia, pendidiknya ya, dalam pandangan saya sudah mumpuni. Sudah cukup lah ya, cukup. Tinggal lagi bagaimana melahirkan integritinya tadi. Nah, kemudian yang kedua, tentu sekolah yang baik itu adalah sekolah yang punya alat peraga, punya ruang yang cukup untuk anak-anak kita berkreativitas gitu ya. Dan kita akan mengupayakan semaksimal mungkin agar fasilitas itu kita dapatkan. Amin, amin. Ya, insya Allah seperti itu. Insya Allah kita dapatkan ya Pak ya. Insya Allah. Pak, bagaimana cara memotivasi guru kita dan juga staf tendik kita nih Pak, untuk ikut mendukung visi sekolah
yang nanti mungkin akan Bapak jalankan gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti apa Pak? Baik, pada dasarnya kita kan semua orang-orang cerdas ya. Tidak ada yang tidak cerdas. Ya, Kita abdi cerdas. negara semua kan. Iya Pak. Nah, barangkali kita kan terlahir dari keluarga yang berbeda, latar pendidikan Benar. yang berbeda, keinginan yang berbeda. Nah, mungkin ketika program podcast seperti ini, ada teman-teman, ada sahabat-sahabat yang memang di situ ininya, keinginannya, yang ingin munculnya di situ. Teman-teman yang lain belum dapat. Nah, ketika di sekolah tidak ada kesibukan apapun, disitulah timbulnya ketidakprofesionalitas itu. Kenapa? Saya nggak ada kerjaan apa-apa, woy. Nah, gitu dia. Nah, makanya dalam pandangan saya, bagaimana caranya kita harus melahirkan program-program yang nanti akan dipegang oleh orang-orang tertentu program itu. Dan tidak semua kita pegang program kan. Betul, ini program podcast lain orangnya. Nah, ketika kita sibuk dalam waktu sampai jam 13 tadi, maka kita lupa side job di luar. Nah, gitu ya. Ketika tidak ada kreativitas apapun, maka kita akan berpikir, saya akan pulang ini loh, anak saya sakit gitu kan. Nah, padahal tidak sakit. Kenapa? Karena tidak ada kreativitas apapun. Nah, sebagai pimpinan, saya pengen teman-teman, sahabat-sahabat guru itu punya kreativitas. Apapun itu. Apapun ya, Pak. Apapun itu. Makanya nanti insya Allah saya pengen setelah Idul Fitri kita buat rapat kerja sekolah. Nah, di sana nanti akan kita godok visi dan misi sekolah kita. Siapa tahu visi dan misi sekolah kita yang sudah ada itu sudah bagus, ayo kita poles lebih bagus lagi. Ada yang kurang, ayo kita tambah di mana kurangnya. Kita kira seperti itu. Wah, luar biasa ya. Iya. Insya Allah nanti bisa kita jalankan bersama ya Pak ya, tentang program-program yang mungkin akan kita rencanakan nantinya, begitu. 4 hal yang menjadi fokus kita yang bisa kita ambil juga di sini Sobat Ngopi. Yang pertama adalah R tadi ya Pak ramah. Yang kedua adalah S, yaitu sederhana. Yang ketiga adalah P, profesional. Kemudian yang keempat adalah I, integrity. Wah, luar biasa nih Pak. Nah Pak, dalam pengelolaan sekolah nih Pak, pasti ada tantangan tuh Pak, baik itu di administrasi maupun sumber daya nih Pak kan. Nah, kira-kira bagaimana strategi Bapak untuk mengelola sumber daya tadi Pak? Baik, mengelola itu sebenarnya tidak mudah ya. Tapi ketika kita mau belajar, maka semua itu akan terlewati dengan baik. Nah, misalnya yang pertama kita lakukan ya mungkin ada kurangnya. Kemudian yang kegagalan yang pertama itu kita lakukan lagi, nggak mungkin gagal yang kedua kan pasti. Makanya dalam memperbaiki sekolah kita, kita harus berani melakukan hal-hal yang menurut orang itu nggak wajar, itu nggak cocok, itu nggak pernah dilakukan orang. Bahkan saya senang melakukan hal-hal yang menantang. Nah, saya suka misalnya begini. Ada nanti siapa tahu ya, saya yakin di sekolah kita nggak ada tipe yang seperti ini. Misalnya begini, ada seorang teman kita, guru kita, nggak mau piket misalnya, ya nggak mau piket. Saya pingin yang menantang. Gimana menantangnya? Saya pingin ngobrol sama pasangan hidupnya. Nah, bukan sama yang bersangkutan. Justru sama pasangannya sama ya Pak. Pasangan hidupnya, apa masalahnya? Ya kan? Misalnya pasangan hidupnya seorang abdi negara, entah TNI, entah Polri, entah karyawan BUMN, BUMD, itu kan sama dengan kita ya. Nah, misalnya sebentar-bentar pulang, katanya ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami gitu ya. Saya nggak pingin ngobrol dengan yang bersangkutan. Saya pingin ngobrol dengan pimpinan beliau yang di luar. Misalnya anak buahnya Pak Kapolres, saya pingin dengan Pak Kapolresnya, Pak, anggota Bapak, istrinya di saya. Nah, saya lihat istrinya malas piket Pak, malas masuk cepat pulang. Saya nggak ngobrol dengan dia bersangkutan, tapi saya pengen ngobrol dengan atasan suaminya. Nah, ayo mungkin di sana nanti dapat dapat sesuatu. Nah, gitu ya.
Nah, biarlah di sini itu ya nggak mau piket nggak apa-apa. Saya nggak ngurus itu, tapi saya ngurus suaminya. Nah, misalnya ya, nah misalnya kalau anak sakit ya itu kan kadarullah ya, ada sesuatu yang harus kita berikan dispensasi, gitu ya. Tapi kalau sudah ada banyak teman, Pak, itu nggak mau piket, Pak. Nah, kita akan akan lakukan hal yang seperti itu, ya. Makanya biarlah anak kita cantik, manis, ganteng, jangan kita kambing hitamkan anak kita. Kan biasa seperti itu kan. Seolah-olah anak itu, Pak, saya ngantar anak dulu, Pak. Ya, jadi kambing hitam anaknya. Nah, jangan. Anak di Dakengon saya lihat kalau pagi rata-rata ya jam 7.20, jam sebelum jam 7 pun bahkan sudah ada sekolah, terutama SD, TK, SMP ya, SMP, MTS itu sudah buka sebelum jam 7. Satpamnya bagus, luar biasa. Jadi kalau ada alasan sekolah anak saya belum buka, saya mikir lagi ya, saya pasti nelpon kepala sekolah anaknya. Betul nggak, Bu? Sekolah Ibu belum buka jam 7. Nah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Oke, kira-kira seperti itu, Pak. Kita sederhana saja. Intinya tetap kembali ke profesional, ya, Pak, ya, sebagai seorang ASN, baik itu pendidik maupun tenaga administrasi, begitu ya, Pak ya. Nah, Pak, kita sapa kembali, Pak, Sobat Ngopi kita, hashtag kita bukan cinta biasa. Luar biasa. Iya, luar biasa di SLB kita ya, Pak ya. Baik. Oke, selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak melihat peran teknologi sekarang ya, Pak ya, di era digital sekarang dalam mendukung pembelajaran di sekolah luar biasa nih, Pak, khususnya di sekolah kita, supaya anak-anak berkebutuhan khusus bisa juga memiliki kemampuan dan juga bisa berdampingan dengan era digital sekarang ini. Baik, saya melihat anak-anak kita, siswa kita ya, mereka memang punya keterbatasan ya, tapi keterbatasan mereka ketika kita mampu membangkitkan gairah belajarnya, ada satu yang mereka punya kelebihan ya. Benar sekali, Pak. Ya, satu saja. Nah, misalnya anak-anak kita suka menggambar misalnya, tapi kan kadang-kadang kita nggak mampu mendeteksi itu ya. Nah, kita punya apa namanya yang besar itu, yang monitor itu ya. Iya, monitor besar, Pak. Kenapa kita nggak melakukan itu? Dengan berbagai cara kita, misalnya ada anak yang suka melukis gitu kan, itu ada apa namanya? Ada aplikasinya ya. Nah, dengan keterbatasan yang mereka miliki, kita kan nggak punya keterbatasan kan, kita betul, bahkan punya kelebihan. Ayo kita bimbing anak-anak kita, paling tidak dia mampu menuliskan bahasa Arab tulisannya sederhana, apa itu ya, Allah gitu ya. Nah, kalau Muhammad sudah, gitu ya, Pak ya. Muhammad yang sederhana saja. Sederhana, iya. Nggak harus gambar pemandangan yang apa itu ya? Yang kompleks gitu ya, Pak. Kompleks, nggak usah. Walaupun tulisan Allahnya amburadul nggak apa-apa. Tapi paling tidak dia punya keberanian untuk melukis, menggambar, menulis, dan itu datangnya dari seorang guru yang profesional. Jangan kalau bahasa kita di kampung ya, ala SLB itu apa ya? Kan cuma apa bahasanya? Huha ya. Nah, jangan seperti itu. Rasanya di pandangan mereka itu anak-anak itu tidak bisa apa-apa gitu ya. Iya, jadi cuma dibawa main, dijagain, nggak seperti itu. Ayo kita bawa anak-anak kita ke relung pendidikan. Nah, itu tujuan orang tuanya menyekolahkan anaknya di sini kan untuk itu. Benar sekali. Ya, bukan menitip kan? Bukan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat guru yang berpandangan, ini kan dititip anaknya. Salah benar, salah besar itu. Ayo, sudah dititip di sini boleh, bukan dititip sebenarnya bahasanya ya, diamanahkan kepada kita. Ya, Pak, ya. Ini anak saya, ini di sekolah urusan Bapak, saya pengen anak saya, tapi nggak punya tuntutan banyak kan, nggak punya. Mohon anak saya dibimbing, dididik. Nah, dengan kemampuan yang Bapak miliki. Tapi sebenarnya itu kan di budaya kita kayak di awal kan dilakukan ya, masa penerimaan siswa baru. Benar sekali, Pak. Iya kan, seserahan ya, apa namanya ya, seserahan ya, Pak. Apa ya bahasa istilahnya gitu. Seserahan ke guru. Oh ya, itu kan di awal-awal. Kalau sudah diserahkan seperti itu di sekolah, berarti anak-anak itu milik kita. Nah, jangan sekedar huha saja. Nah, kalau selama ini huha, kita rubah huha itu dengan RSPI,
Iya. Iya, gitu dia. Luar biasa nih Pak. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kita di Sobat Ngopi sekarang Pak? Oke, kepada sahabat-sahabat semuanya yang mendengarkan podcast kita, ya mohon kita dipantau Pak Win. Kalau ada yang kurang diberikan masukan, yang lebih di-upload ya. Mudah-mudahan kelebihan yang kami miliki itu bukan dari kita, tapi dari Allah yang Maha Pengasih. Kalau kekurangan yang ada di kita itu bukan dari Allah, tapi kita yang harus belajar lebih giat lagi. Nah, untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat warga SLB, ya saya pengen RSPI tadi masing-masing menjadi pijakan awal dalam suasana kebatinan kita masing-masing. Nah, dari RSPI itu lahirlah hashtag kita. Bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa, gitu ya. Bukan huha. Ya. Bukan huha. Bukan huha. Ya, oke. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Wah, Sobat Ngopi, sangat luar biasa sekali ya. Tadi pengalaman dan juga visi dari Bapak Dr. Musliadi Risna MA. Dari langkah awal yang beliau ambil, kita bisa lihat bahwa keputusan kecil bisa membawa perubahan yang besar. Nah, Sobat Ngopi, yang paling penting adalah komitmen untuk menciptakan sekolah yang inklusif, ramah, dan penuh semangat bagi setiap siswa kita. Langkah awal ini bukan hanya tentang memimpin sekolah, tapi tentang menata masa depan generasi bangsa yang lebih percaya diri, mandiri, dan juga bahagia. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus bergerak maju, berkolaboratif, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih banyak buat Bapak Dr. Musliadi Risna MA atas waktu dan juga inspirasi buat kita semua, dan juga kepada Sobat Ngopi kita yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini Bapak. Terima kasih kembali juga untuk Sobat Ngopi yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari kita ingat bersama bahwa setiap langkah awal adalah awal perubahan besar. Dengan hashtag kita Bapak sekali lagi, bukan cinta biasa. Nah, demikian podcast kita hari ini. Marilah kita terus dan selalu menebarkan kebaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.